Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Tuhan, sehingga permohonan kita pada kesempatan ini mendapat berkat dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah awal dan akhir. Engkau yang senantiasa menyertai kami, Engkau yang senantiasa membimbing kami, memberikan hidup kepada kami, agar di dalamnya kami berkembang menjadi umat-Mu yang setia dan yang melaksanakan kehendak-Mu. Semoga hidup kami berguna bagi sesama kami yang lain, dan pada akhirnya kami kembali menghaturkan syukur kami kepada Dikau, sumber kehidupan kami. Dikau yang kami puji dan kami sembah, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, berbicara tentang akhir zaman yang oleh sebagian orang, yang oleh sebagian awam sebagai akhir dunia, adalah sesuatu yang menakutkan. Apalagi berbagai media yang ada
menayangkan kisah-kisah seputar akhir dunia itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam lingkaran 1 tahun liturgi, pada hari ini kita sampai pada penghujung tahun liturgi itu sendiri, yakni hari Minggu biasa yang ke-33. Sebentar lagi kita akan mengakhiri lingkaran liturgi tahun ini dan memasuki tahun liturgi yang baru. Dan di penghujung tahun liturgi seperti ini, akhir zaman diperdengarkan kepada kita supaya kita waspada, supaya kita mawas diri, supaya kita menyadari hakikat hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa berbicara tentang akhir zaman membawa suasana yang merisaukan, membawa suasana yang mencemaskan dan menakutkan. Banyak orang bertanya, seperti apa akhir zaman itu? Berbagai pikiran, berbagai analisa berkaitan dengan akhir zaman ditunjukkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita, sehingga menimbulkan berbagai persepsi, praduga akan akhir zaman itu sendiri. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, entah akhir zaman itu menakutkan, akhir zaman itu mencemaskan, toh secara kodrati dapat dikatakan bahwa ada tumbuh, ada mati. Ada hidup, ada mati. Ada awal, ada akhir. Segala sesuatu secara kodrati sudah diatur demikian. Yang sekarang ada pada saatnya akan hilang, punah, dan lenyap. Sebab yang tetap ada adalah yang kekal, dan yang kekal itu adalah Allah sendiri. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa. Sama saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, tentu berbicara tentang akhir zaman bukanlah sesuatu yang baru. Bukan juga sesuatu yang serba tiba-tiba. Tetapi sejak awal kita sudah diajarkan dan diingatkan hakikat hidup sebagai orang beriman. Penginjil Markus yang bacaan Injilnya kita dengar tadi melukiskan bagaimana tentang situasi hidup kita ketika kita beriman kepadanya. Kristus yang merupakan Allah kita memberikan suatu kekuatan kepada kita agar kita tidak boleh cemas, tidak boleh takut menjalani hidup kita. Sebagai orang beriman, Dia mengajak kita untuk selalu dekat dan ada bersama dengannya. Maka dua hal yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita hayati ketika kita menghayati dan merenungkan hidup kita, yakni kesetiaan kita kepada Kristus. Tidak ada jalan lain bagi kita selain kita harus setia kepadanya. Karena Dia telah mengorbankan hidupnya, Dia telah mencurahkan hidupnya untuk menebus
dan menyelamatkan kita, maka kesetiaan kita harus kita tunjukkan dalam hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita hayati dalam hidup kita di dunia ini, yakni kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Melakukan tugas dan pekerjaan kita sebagai bentuk perwujudan dari iman kita kepadanya. Lakukanlah hal-hal mulai dari yang paling kecil, karena itu akan berarti berguna untuk kehidupan kita di akhir nanti. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan langkah laku yang pantas, hidup kita yang setia kepada Kristus, dan dengan menjalankan apa yang Dia kehendaki agar kita perbuat, kita sungguh-sungguh menjadi umat-Nya. Kita sungguh-sungguh menjadi pengikut-Nya yang setia dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Ya